China makin maju, dan kemudian Amerika tertahan di posisi kedua sekarang. Makin jauh saya pikir jaraknya dengan kemampuan ekonomi China. Banyak orang tidak tahu ya bahwa sekarang secara ekonomi China sudah cukup jauh di atas dari Amerika. Dan sekarang makin jauh, apalagi setelah Trump terpilih ya. Wah, China itu tiba-tiba show off dengan penemuan-penemuan yang membuat orang terbelalak. Mereka bikin dam terbesar, mereka bikin pembangkit listrik tenaga surya yang panelnya ditaruh di gurun, di atas gunung, di atas danau, dan mereka menjadi nomor satu untuk energi terbarukan di dunia. Mereka bikin AI gitu yang luar biasa mengalahkan ChatGPT dan sebagainya. Ada DeepSeek, ada Qwen 2.5 dan sebagainya. Dan terus berubah. Universitas sudah masuk top 10 untuk riset. Tsinghua-nya itu udah lebih baik dari universitas di Amerika ya. Menurut saya ini sangat mengagetkan ya, dan mereka China itu invest di mana-mana. Mereka invest di seluruh dunia, di Vietnam, di Indonesia, Afrika ya. Jadi mereka tuh dengan kebijakan ekonomi ya, melakukan investasi, memberikan pinjaman negara-negara lain ya, secara tidak sadar mereka sudah menguasai dunia. Apalagi kita ingat dulu jalur sutra ya. Jalur sutra itu adalah jalur di mana dulu dari Xi'an di China gitu mereka menjual sutra, menjual banyak sekali, menjual tembikar, menjual Chinaware, itu produk-produk untuk piring segala macam ke Eropa ya. Jadi mereka waktu itu China menjadi pusat dari ekonomi dunia. Makanya tidak salah kalau dulu di zaman Nabi Muhammad ada ungkapan ya, walaupun ini bukan statement dari Nabi Muhammad, tuntutlah ilmu sampai ke negeri. Karena demikian maju mereka. Mereka maju sekali loh, keseniannya. Masih ingat dulu ya, Olimpiade Beijing gitu. Kita semua ngaku bahwa Olimpiade Beijing, opening dan closingnya adalah terbaik di seluruh dunia. Teknologi, ya lighting, LED, just name it gitu. Jumlah orang dan juga bentuk dari budaya yang disampaikan, karena mereka besar sekali, sukunya banyak sekali. Jadi China itu melakukan soft campaign gitu untuk menjadi negara terkuat di dunia. Sementara Amerika lebih melakukan jalan perang. Karena orang bilang Amerika memang create perang supaya mereka bisa jual senjata tuh, alutsista. Karena kekuatan Amerika masih di situ. Tapi jangan lupa, China juga akan mengejar. China sekarang juga udah membuat jet generasi ke-6, sementara Amerika karena nggak punya anggaran gitu, mereka malah belum memulai itu, membuat jet generasi ke-6. Jadi ini sesuatu yang terus dilakukan oleh China. Xi Jinping menunjukkan, apalagi begitu Trump terpilih, kemudian melakukan trade war yang akhirnya orang banyak perkirakan bahwa kebijakan Trump ini justru merugikan Amerika sendiri. Karena di situ terjadi inflasi, harga barang menjadi mahal. Negara-negara yang dibuat trade war kayak China, Meksiko, Kanada yang berbatasan justru melakukan serangan balik. Ya kemarin lucu juga ya. Jadi kalau nggak salah Kanada itu kalau impor ke Amerika, Amerika ngecas tambahan 20% tarif biaya masuk tuh. Kanada melakukan hal yang sama. Ternyata banyak sekali kebutuhan Amerika disuplai oleh Kanada. Dan kalau nggak salah, Trump itu membatalkan 20% itu, Kanada nggak mau. Mungkin orang Kanada tersinggung. Bayangkan, begitu Trump terpilih, dia bilang, Kanada ya siap-siap akan jadi provinsi Amerika yang ke-51. Itu satu pelecehan. Ya sekarang orang Kanada itu bangkit gitu. Ya bangkit untuk melawan. Mereka tidak terima. Padahal Kanada itu negara gede banget. Kanada itu kan dempetan dengan Amerika. Wilayahnya lebih besar Kanada loh. Populasinya 1/10 Amerika. Makanya tiap tahun Kanada itu membutuhkan 500 imigran. 500.000 imigran untuk menjadi tenaga kerja. Ya, yang banyak sekali diisi oleh orang India. Indonesianya dikit sekali. Jadi menurut saya inilah bedanya kenapa China makin maju dan kemudian Amerika tertahan di posisi kedua sekarang. Makin jauh saya pikir jaraknya dengan kemampuan ekonomi China. Karena China melakukan soft campaign, sementara Amerika melakukan hard campaign. Mereka bikin konflik di Ukraina, kemudian di Gaza, kemudian coba-coba mengganggu Cina untuk masalah Taiwan. Kemudian dia coba-coba masuk lagi di Laut Cina Selatan yang akan bersinggungan dengan Indonesia. Kita lihat nanti siapakah yang akan jadi pemenang pada akhirnya.